kalau kita tenang, oke, semua tanaman sawit sebelum 31 Desember 2020 bebas dari hutan, selesai. Mari kita tingkatkan produktivitas. Tapi tidak boleh lagi menggunakan areal baru untuk nanam sawit. Selesai. Saya sangat sedih melihat para petani kita itu mau replanting, ketakutan. Karena kalau saya replanting, saya nggak ada duit. Nah, jadi kalau saya berpikir, oh, kalau demikian saya harus beli pohon mereka. Jadi saya suggest itu koperasi. Para petani ini, biarlah bentuk koperasi dia. Satu, dengan dia koperasi, dia akan bisa mengurus sertifikasi lahan, ISPO, replanting, dan juga dia sebagai entitas untuk bisa mendapatkan loan. Nah, manajemen akan dilakukan di dalam. Nah, dengan demikian produktivitasnya bisa tinggi. Teknologi yang wet process yang sekarang itu, yang menghasilkan CPO, kita harus ubah menjadi dry process. Dan tidak lagi namanya CPO. Kita relaunching lah, kalau kita marketing game ya. Relaunching itu artinya dengan produk baru, tapi ada tiga sasaran bahkan yang harus kita capai di situ. Pertama, emisi karbonnya rendah. Kedua, high nutritional value. Yang ketiga, stable terhadap oksidasi. Rekan sawit, hari ini saya mendapatkan sebuah kehormatan besar karena diterima oleh Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia, Bapak Sahat Sinaga di kantornya. Tentu kita akan ngobrol-ngobrol tentang sawit karena sawit ini begitu banyak mempengaruhi kehidupan bukan hanya masyarakat Indonesia, tapi masyarakat di dunia. Pak Sahat, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Haji, welcome. Pak Sahat, langsung saja Pak Sahat, hari-hari ini kita banyak bicara tentang tarif yang diterapkan oleh Trump terhadap Indonesia. Dari 32% menjadi 19%. Bukan bicara yang apa-apa, tapi langsung saja ke yang namanya minyak sawit. Nasib minyak sawit kita bagaimana dengan 19% ini untuk ekspor ke Amerika? Oke. Makasih Pak Haji atas kedatangannya. Ini juga kehormatan bagi kami di Dewan Minyak Sawit. Karena dengan begini kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat luar tentang sawit ini. Nah, sehubungan dengan pertanyaan Pak Haji tadi, apa impact-nya? Saya kira ini fantastis. Apa yang dicapai oleh tim Indonesia bernegosiasi dengan Amerika, saya melihat dari segi sawit, ini suatu achievement yang luar biasa. Pertama, kita akan sangat kompetitif terhadap kompetitor kita, yaitu dari daerah Semenanjung. Ya. Kalau dari sawit untuk US itu kira-kira hampir 27 miliar, sebentar ya, 2,7 billion dolar, sekitar itulah revenue kita dari US. Ya. Nah, untuk itu dengan 19% sebagai import duty itu sangat baik bagi kita karena kita nggak perlu khawatir terhadap pesaing kita. Yang mungkin jadi persoalan adalah Singapura. Karena di Singapura import duty-nya 10%. Dan kita harus cegah jangan sampai minyak sawit kita itu masuk ke Singapura, dia olah dari sana. Jadi kita kehilangan produk-produk hilir. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam menanggapi ini saya kira in the long term Indonesia sudah mulai berpikir bahwa kita punya 3 market besar di dunia ini. Ya. Dari sawit. Yaitu daerah utara itu adalah China, Korea, sama Jepang. Itu pelabuhannya udah bagus berada di Maloe, di Kalimantan Timur. Sehingga jarak ke utara itu sudah dekat. Nah, kemudian Eropa dan juga India dan Pakistan, itu sebaiknya kita jangan berpikir berbasis Dumai sebagai pelabuhan ekspor. Baiknya kita taruh di pantai barat Indonesia, yaitu di daerah Sibolga atau Madinah. Sehingga minyak-minyak sawit, di situ kita bikin kawasan ekonomi khusus. Maka minyak sawit yang dari Riau, dari
Sumatera Barat itu bisa ke sana dengan road. Kita udah reduction cost $10 untuk ke sana. Nah, jadi kalau ketiga ini kita jalankan, kita akan udah bisa menjadi price setter di global market tentang sawit kita. Nah, ini yang perlu kita lakukan segera. Itu yang kita usulkan ke Bappenas juga, saya sudah sampaikan. Supaya segera kita ngambil langkah-langkah demikian. Dan juga dalam hal Pacific Rim, itu sekaligus menguntungkan juga bagi masyarakat timur, terutama Maluku dan juga Papua. Karena mereka juga banyak sawit. Nah, di situ mereka tinggal ekspor ke sana. Marketnya dia anggap jangan Indonesia, market dia adalah Pacific Rim, Kanada, kemudian Kanada, US, kemudian Meksiko dan lain-lain. Karena kebutuhan banyak sawit bagi mereka juga. Jadi Bapak mau membagi Indonesia itu menjadi dua bagian gitu, bagian barat dan bagian timur begitu. Utara. Oh, utara gitu ya. Karena kita pemain global. Nah, oleh karena itu kita juga memproduksi sawit itu juga harus besar. Sekarang lahan kita itu ada 16,38 juta hektar. Sayangnya kita baru dengan 16,38 juta hektar itu baru bisa memproduksi kira-kira 47-48 juta ton CPO per tahun. Harusnya dengan 16,38 itu, kalau semua itu berjalan baik, harusnya bisa kita menghasilkan 90 juta ton. Nah, itu. Bapak kan juga selalu mengatakan bahwa sebagian dari petani kita itu bisanya hanya menghasilkan 38. Ya, kecil sekali. Kecil juga ya. Nah, jadi komposisi kepemilikan lahan di petani itu hampir 42%, yaitu 6,88 juta hektar. Ya. Saya yang produksinya itu sangat rendah. Jadi saya melihat itu sebaiknya Indonesia segera menangani persoalan di smallholders. Karena itu mereka puluhan juta. Kalau kita benahin di situ sekaligus poverty alleviation juga, meningkatkan pendapatan. Jadi konsep kita harusnya kita rubah. Para petani kita harus kita convert dari objek bagaimana dia menjadi subjek. Masih kembali ke masalah ya, dengan Amerika karena menjadi salah satu jadi market utama kita, Pak. Yep. Gapki berpikir bahwa kalau tarif itu bisa turun yang kemarin 32 menjadi 19%, maka Indonesia bisa menaikkan ekspor itu lebih tinggi lagi. Ya. Seberapa optimis Bapak bisa menaikkan ekspor CPO kita ke Amerika dengan 19% ini? Saya cenderung melihat begini. Kita sawit ini ya, kita harus lihat dulu ke dalam negeri ya. Bahwa generasi Z sekarang itu alergi dengan CPO. Kita tanya berapa, saya bicara dengan generasi. Kenapa? Why you are so afraid of this CPO? Ya. Yang kita nggak pernah pikirkan, mereka bilang a name of a fixed crude palm oil. Dia bilang, karena generasi sekarang kan bahasa Inggris semua pandai-pandai pula mereka bahasa Inggris kan. Kita kan generasi lama agak sedikit kikuk bahasa Inggris ini. Jadi, kenapa saya tanya? Karena dia bilang ini, to us crude means inferior. Wah, ngeri juga ini. Kok bisa kalian berpunya pemikiran begitu? Kenapa soybean tidak ada crude? Kenapa sunflower tidak ada crude? Olive oil tidak disebut crude. Kenapa hanya palm oil yang ada? Itu kan diskriminatif. Iya, betul. Wis, oke. Saya nangkap. Kemudian kita melihat juga kelemahan dari produk sawit kita yang sekarang. Teknologi yang kita pakai itu adalah teknologi yang sudah 103 tahun. Mulai tahun 1922 kita pakai itu. Waktu Belanda datang kemari. Nah, itu harus diproses dengan teknologi sterilisasi namanya, wet process. Jadi kalau dilakukan sterilisasi, semua ingredient, komponen phytonutrients-nya itu hilang, kebawa ke liquid waste. Jadi sawit yang demikian kaya nutrisi hilang begitu aja. Nah, kalau kita mau in the future, karena masa depan itu sudah sangat dekat dengan alam, nature, maka kita harus
convert teknologi ini, jangan lagi pakai wet, kita harus ke dry proses. Nah, dengan dry proses, temperatur rendah, maka nutrisi itu akan tetap ada di minyak. Nah, kalau nutrisi itu ada di minyak, maka kita nggak perlu ketakutan. Maka kita akan mengekspor to make the world healthy with a low emission carbon. Nah, itu. Kalau itu jalan, wah. Pak Sahat, Indonesia adalah sebuah negara dengan luasan yang namanya sawit terbesar di dunia. Betul. Pak Sahat, apakah juga berpikir bahwa sawit ini bisa menjadi lokomotif bagi pembangunan bangsa Indonesia yang lebih besar lagi ke depan? Artinya bisa melebihi batu bara dan yang lain. Kalau saya pikir sangat bisa. Tapi kita harus ada novel technology. Ya. Artinya ada inovasi-inovasi lah. Ini yang harus kita galakkan. Jadi penelitian, kemudian ada juga kementerian sekarang, Kemendikti Saintek, itu sangat tepat sekali untuk mengembangkan ini. Sebagai satu, lihat ya, per 1 ton minyak sawit kita hasilkan 8 ton biomass. Ya. Kalau sunflower, 1 ton sunflower cuma 0,6 ton biomass. Ya. Jadi artinya ada potensi biomass yang bisa kita punya added value yang lebih tinggi. Nah, kalau ini kita jalankan, waduh, I think dengan bisa menghasilkan 90 juta ton aja dalam tempo 6 tahun mendatang CPO, kemudian biomassnya kita tingkatkan nilai, itu saya kira bisa mencapai kira-kira 8-10% dari GDP. Oh, gitu ya Pak ya. Sekarang kita cuma 3,2% dari GDP. Nah ini. Dalam berapa tahun itu Pak? 5 tahun lah, 5 tahun ke depan. Jadi kalau mulai 2026, 7, 8, 9, ke 30 kita udah bisa mencapai di level sekitar 150 billion dollars. Dengan syarat? Dengan syarat ya kita petanin, baik ini smallholders, kemudian teknologi kita convert dari wet process menjadi dry process, sehingga dunia melihat dan juga, nah ini Cina udah berhubungan dengan saya, karena paper saya diterjemahkan ke bahasa Cina di University of Shanghai. Ya, jadi CSES di sana yang concern kepada sustainability dan juga environmental, mereka melihat paper saya itu akan menurunkan emisi karbon. Kalau kita kembangkan di sawit, kira-kira 30 juta ton emisi karbon per tahun bisa kita turunkan, 78%. Nah, mereka ingin beli trading emisi karbon ini. Emission trading. Cuma kita belum punya regulasi itu, makanya saya sampaikan kepada Bappenas, ini perlu ditanganin supaya nanti kita dengan mengembangkan ini, mereka mau juga invest untuk mengembangkan teknologi yang dry process ini, yang menurunkan emisi karbon ini. Mereka sangat tertarik. Apakah Bapak juga dalam batas-batas tertentu menyepakati apa yang disebut dengan model ekstensifikasi? Saya kira nggak perlu. Nggak perlu, Pak? Dengan yang 16,38 juta hektar ini, saya kira udah cukup. Ya, untuk sampai tahun 2030 gitu. Baru setelah itu kita berpikir. Jangan kita langsung sekarang mendiversifikasi atau ekstensifikasi terhadap ini. Saya kira meskipun ada beberapa lahan yang sudah kurang produktif dikonversi ke sawit, saya kira lebih baik yang sekarang ini aja kita benahin dulu. Kita intensifikasi, lakukan dengan baik. Cukup. Jadi kalau sekiranya Bapak hanya berpikir bahwa itu cukup dengan intensifikasi, artinya ini bisa menjadi benteng bagi kalangan-kalangan tertentu yang selalu menyerang Indonesia dari masalah lingkungan. Sangat. We show to the world bahwa kita tuh bisa dengan cara ini. Itu perlu kita lakukan. Masalahnya Bapak berpikir begitu, apakah kalangan pengusaha juga berpikir kira-kira sama? Saya kira relatif sama, tapi perlu juga trigger dari government. Ya. Sebetulnya ya, technically dengan benih
knowledge yang ada sekarang, kebun sawit itu bisa menghasilkan 33 ton tandan buah sawit per hektar per tahun. Ya. Average, ya. Nah, anggaplah karena cuaca nggak bisa kita lawan. 5% drop dari 33. Nah, berarti kan 95 kali 33 masih kita 29 ton TBS per hektar. Kemudian yieldnya, extraction oil rate-nya itu minimal harus 25%. Maka kita bisa akan memperoleh 87 ton minyak per hektar per tahun. Kali 16,38 juta, itu 100 sekian juta ton. Saya nggak bilang 100 juta ton tadi, baru 90 sekian juta ton. Iya. Jadi harusnya bisa dicapai. Ya, Pak, sawit ini semacam kebanggaan, apa itu menjadi modal bangsa kita. Tapi at the same time, citranya kadang kurang bagus, Pak. Yeah. Ini sebuah masalah besar, saya kira. Dan Bapak bisa cerita root causesnya dan bagaimana exit strategi ini, Pak? Pertama, root causesnya itu itu dulu yang diserang oleh Europe itu adalah deforestation. Tapi sebetulnya ini kejadian sudah mulai bahwa dunia itu tidak suka dengan sawit itu sudah mulai sejak tahun 1980-an. Pertama itu di Amerika, bukan di Eropa. Oh. Di Amerika itu ada namanya Phil Sokolow. Dia adalah seorang miliarder dari Nebraska. Dia itu kena penyakit heart attack. Dia kesukaannya makan McDonald sama popcorn. Dan semua itu menggunakan minyak sawit. Ya, supaya bisa temperatur tinggi. Sejak itu dia kampanye. Jangan lagi McDonald dan lain-lain, pakai tropical oils. Jadi sampai kejadian ada itu poster di Washington Post sama New York Times tahun 1980-an, dia advertise tropical oils poisoning America. Bayangin. Jadi udah dari dulu itu. Jadi bukan karena Eropa. Nah, waktu itu saya di Europe. Ya. Di pekerja juga di multinational corporation yang link dengan sawit juga. Saya bilang ini very dangerous. Saya bilang di Europe waktu itu. Dia bilang enggak, itu cuma commercial competition aja katanya. Kata Eropa. Oh ya, oke. Itulah serangan pertama. Dan itu takes about 20 years. Oh, ya. Very long. Nah, waktu itu Indonesia belum pada posisi besar. Baru Malaysia sama Thailand, Malaysia dan Filipina. Filipina penghasil coconut, Malaysia penghasil minyak sawit. Jadi mereka meng-hire yang namanya Harvard Medical School. Kemudian untuk research di daerah Puka-Puka Pacific Rim, yang mana 100% menggunakan minyak kelapa. Dan minyak kelapa itu adalah 100% saturated fat. Oh. Kalau sawit masih 50% saturated, unsaturated 50. Ini di tes yang ekstrim lagi. Itu Dr. George Blackburn namanya. Mereka riset dan hampir di-ban di Kongres Amerika. Kemudian sesudah mereka risetnya, hasilnya ada, Dr. Blackburn dari Harvard mengatakan, it is not true. There is nothing wrong with the palm oil. The Africanian already consumed it more than 5,000 years. And none of them problem the cuisine mereka. Jadi akhirnya nggak di-ban. Nah, itu tahun 80-an. Nah, kejadiannya kembali di Eropa. Ini the second attack kepada sawit. Nah, di Eropa itu tahun 2005 mereka mulai berjalan ke green energy. Mulailah dipakai biofuel dengan menggunakan rapeseed. Nah, ada subsidi industri dan subsidi harga. Nah, industri di sana nggak lagi menggunakan rapeseed karena selisih harga sawit kita dengan rapeseed kira-kira $200. Kaya raya industri itu.
Semua pakai sawit, nggak ada yang pakai rapeseed. Baru mereka komplain. Wah, ini harus dibatasin ini. Jadi lebih ke persaingan dagang. Jadi dicarilah apa alasannya. Amerika dengan health nggak kena. Muncul ide baru deforestation. Nah itu, itulah serangan kedua. Tapi oke, bagus juga untuk tidak menghabiskan hutan supaya kita lebih produktif, itu bagus. Oke. Kalau menurut Bapak menghadapi black campaign dari luar dan mengatasi cara paham orang Indonesia tentang sawit, mana yang lebih susah? Domestik. Waduh. Domestik yang lebih susah. Gitu ya malah ya. Kenapa saya bilang domestik? Karena begini, Eropa itu saya kira sudah logik lah. Mereka bilang oke, tidak boleh sawit ke Eropa kalau itu asalnya dari forest, ya, dari hutan. Tapi mereka mengatakan kriteria EUDR, kalau sawit kalian itu sudah ditanam sebelum 31 Desember tahun 2020, apakah itu dari hutan atau tidak, LCA zero emission. Nah, oke. Nah, semua kebun kita yang 16,38 sebelum itu aman kan? Nah, jadi sekarang itu nggak perlu lagi kita Indonesia yang harus membenahi. Katanya ada 3 juta hektar masuk hutan lagi coba. Eropa bilang kalau itu sebelum ditanam 31 Desember, oke, kami akan terima. Harusnya Indonesia tuh langsung nanggapin, oke, semua tanaman itu tidak lagi dalam hutan. Karena selesai. Ini enggak pakai geospasial lah, ini, waduh, kacau balau. Jadi regulasi yang dibikin zamannya Undang-Undang nomor Perpres nomor berapa tahun 2023 sebagai cascade daripada Undang-Undang Cipta Karya, itu penanganan kalau ada masuk hutan keterlanjuran, ini pun coba itu memalukan coba ya. Mana ada peraturan keterlanjuran? Kalau pemerintah lah mau dibikin aturan gitu, sudah terima saja. Ini keterlanjuran. Ini, tapi oke, itu pun masih diterima oleh para pengusaha dan membayar. Kalau dia di kawasan hutan bayar. Jadi nggak pakai EUDR itu lagi regulasinya, pakai regulasi sendiri. Nah ini makin ribet. Nah, ini yang terjadi sekarang. Gitu Pak ya. Jadi persoalan di dalam negeri lebih ribet daripada kalau kita tenang. Oke, semua tanaman sawit sebelum 31 Desember 2020 bebas dari hutan, selesai. Mari kita tingkatkan produktivitas, tapi tidak boleh lagi menggunakan areal baru untuk nanam sawit. Selesai. Bicara tentang sawit ini, Bapak merasa nggak di dalam media itu ributnya luar biasa, Pak? Ramai sekali dari waktu ke waktu. Ya, isunya terlalu banyak, Pak. Ya. Isunya terlalu banyak itu. Ya. Ini apa, Pak? Kalau itu kompleks, Pak. Ya. Jadi kompleksitasnya itu saya bilang itu coba kemarin tahun 2022 sebetulnya di ban, tidak boleh lagi ekspor dan lain-lain, timbul gejolak sana timbul, itu memang. Tapi ya pengusaha sawit juga harus introspeksi. Iya, siap. Introspeksi dalam arti kenapa perusahaan sawit kurang disukai oleh pemerintah ini sejak lama. Itu juga harusnya perusahaan sawit itu berkaca. Kalau kita bicara dengan kementerian atau banyak tuh nggak suka. Itu dia. Nggak suka lihat Itu dia. Pengusaha sawit. Artinya apa? Kita nggak ramah juga terhadap lingkungan kita. Kita terlalu mementingkan diri sendiri, cuan untuk diri sendiri. Kita tidak care dengan kondisi di lapangan sini. Iya. Saya kira itu kurangnya. Di tengah ya dalam tanda kutip carut marut itu, saya baca itu Bapak mengusulkan semacam apa tuh namanya badan khusus tentang sawit. Ya. Bukan hanya Bapak, tapi banyak pihak menginginkan itu. Ya. Tentu ini kayak semacam menduplikat dari yang ada di Malaysia gitu. Betul. Ya. Seberapa jauh ini perkembangannya dan seberapa jauh kita boleh punya harapan terhadap badan ini? Ya, kita berkaca dari pengalaman lama lah. Ya. Jadi ibarat kata begini Pak Haji, saya mempercontohkan
industri sawit kita ini sejak dulu, ini berkembang kan sejak zaman Pak Harto tahun 78 ini sawit kita berkembang. Iya. Ya. Nah, dari dulu itu polanya begitu aja memanage industri sawit ini. Udah tumbuhnya demikian besar pun masih juga sama. Jadi ibarat kata, saya melihatnya kayak di Seven Fleet, kapal induk. Kapal induk ini luar biasa. Ini bagi Indonesia penting sekali. Ada 30 kementerian di kapal induk ini. Bukan mereka nggak sayang sama kapal induk, sayang. Saking sayangnya semua Lego jangkar, jadi nggak bergerak-gerak. Jadi saya bilang udah satuin aja, supaya satu komandonya kapal ini bisa cepat jalan. Karena begini ya, oke. Siapa bisa memberikan roadmap tahun 2030 revenue dari sawit ini 145 billion dolar. Siapa yang sanggup? Nah gitu aja. Gitu ya. Nah, jadi kalau itu ada badan, kemudian kementerian-kementerian yang lain itu perannya adalah supporting, bukan decision maker. Jadi badan inilah yang decision maker, kementerian itu supporting, baru bisa jalan. Kira-kira Pak itu, kementerian-kementerian yang jumlahnya 30 sekian tadi, apakah punya keikhlasan yang tinggi Pak untuk melepaskan itu semua Pak? Ya kalau Indonesia mau maju ya ikhlaslah. Dan inovasi harus kita kembangkan. Ya. Seperti gini ya, saya sangat sedih melihat para petani kita itu mau replanting, ketakutan. Karena kalau saya replanting, saya nggak ada duit. Nah, jadi kalau saya berpikir, oh kalau demikian saya harus beli pohon mereka. Nah, saya hitung. Untuk replanting biaya sekian, kalau 120 batang per hektar, kalau satu batang tuh Pak kira-kira 1,3 ton. Saya hitung, oke, tepat harganya itu adalah sekitar 14-15 dolar per ton. Nah, kalau itu mereka akan memperoleh dana dari 1 hektar dengan 120 batang itu, kira-kira 40 juta. Udah mereka bisa replanting. Nah, terus kita juga didorong bagaimana teknologi apa yang kita mau pakai dari biomass ini kan. Nah, yang saya lihat itu banyak ya. Itu bisa jadi biochemicals, bisa yang saya lagi pikirkan itu bagaimana membuat itu jadi papan, biochemicals. Nah, kedua itu udah dengan harga 15 dolar per ton is okay para petani. Nah, kemudian yang kedua, saya berpikir bahwa di batang sawit itu sama halnya dengan batang pohon yang di Papua yang dimakan itu apa namanya? Oh ya, itu apa itu namanya? Sagu. Sagu. Nah, di batang sawitnya ada sagunya. Ada juga sagunya ya. Nah, jadi saya berpikir saya ambil dulu sagunya menjadi gula. Nah, gulanya ini istimewa. Iya, betul. Ya. Nah, gula itu kan ada 3. Kalau gula dari tebu itu sakarida. Tapi kalau gula dari nira ini itu glukos sama fruktos. Kalau sakarida berbahaya bagi diabetes. Kalau fruktos glukos enggak masalah. Nah, ini kita bikin, baru sisanya kayunya kita pakai untuk papan atau produk lain. Nah, itu makmur kita. Bapak mulai menyinggung mengenai peremajaan sawit rakyat ya. Peremajaan sawit rakyat, saya kira banyak pihak sudah berusaha semaksimal mungkin. Dalam arti gini, rakyat juga pingin ada peremajaan gitu, mati-matian untuk bisa meremajakan gitu. Kemudian ada BPDP yang juga memberikan 60 juta rupiah per hektar gitu ya. Tapi prosesnya boleh dibilang dalam tanda kutip termehek-mehek, Pak. Iya, betul. Nah, Bapak melihat ada sesuatu yang bisa di breakthrough untuk menyelesaikan masalah ini atau tidak? Karena kalau tidak ya situ saja, Pak. Akan stagnan memang. Iya. Segera para petani itu berada dalam koperasi, entitas. Karena saya bisa mencontohkan ya,
industri sawit ini memiliki karakteristik yang orang banyak yang nggak tahu. Ya, saya cuma melihat begini, kenapa di Afrika nggak berkembang? Padahal asal sawit itu dari mereka. Ya. Jadi manajemen untuk pengelolaan sawit itu nggak boleh individu. Di sana kan antara suku ini, masing-masing suku perang pula lah gitu, ya kan? Ya nggak akan jadi-jadi. Jadi artinya industri sawit ini kebun ini harus dalam entitas. Jadi saya suggest itu koperasi. Para petani ini biarlah bentuk koperasi dia. Satu, dengan dia koperasi, dia akan bisa mengurus sertifikasi lahan, ISPO, replanting, dan juga dia sebagai entitas untuk bisa mendapatkan loan. Nah, manajemen akan dilakukan di dalam. Nah, dengan demikian produktivitasnya bisa tinggi. Itu saya pikir. Jadi mereka koperasi, kemudian sertifikat lahan segera diselesaikan. Kedua, segera mereka konversi untuk replanting, untuk tingkat produktivitas tinggi. Yang ketiga, segera mengurus ISPO, sertifikasi, supaya traceability-nya sesuai dengan permintaan Eropa, world market bisa kita jalankan. Kalau legalitas tanah, Pak? Nah, legalitas tanah tadi kan sudah sebelum 31 Desember 2020 lepas semua dari hutan. Oh, boleh. Gitu, ya. Udah tinggal bikin sertifikat semua lah, nggak ada yang ribut lagi kan gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kehutanan harus kerja berat. Karena mereka apa? Menurut undang-undang yang dibilang hutan itu kalau ada patok-patok, jelas, bukan dari geospasial. Jadi ada jelas batas-batasnya. Dibicarakan dengan masyarakat sekitar, oke ini hutan, ini hutan, ini hutan. Dan itu perlu waktu lama, sampai sekarang itu nggak pernah dikerjain. Apa yang dilakukan Kementerian Kehutanan? Ya. Cuma geospasial gitu ya, itu berbahaya kan. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, segera kita ikutin aja regulasi dari Europe. Seluruh tanaman yang dilakukan sebelum 31 Desember tidak ada lagi sangkut pautnya dengan hutan. Nah, setelah itu masing-masing para petani membuat sertifikat lahannya. Ya. Kemudian mereka bentuk koperasi. Kalau mereka sudah sertifikat itu kan bankable. Baik, Pak. Yang mungkin menjadi penting untuk kita bicarakan juga tentang hilirisasi, Pak. Hilirisasi ini sesuatu yang maha penting dan itu mungkin akan menghasilkan cuan yang juga sangat banyak. Sangat ya. banyak. Ya. Tapi konon kabarnya hilirisasi ini kadang terlalu banyak juga yang ikut-ikutan dan menjadi kendala di dalam pelaksanaan investasinya, Pak itu. Kalau menurut saya sebetulnya sederhana, ya. Karena begini. Karakter para pebisnis sawit kita ini bukan pebisnis. Kebanyakan mereka itu berpunya karakter trader. Trader itu dia tidak akan mau berinovasi. Dia hanya melihat ada orang lain bikin, dia bikin. Ya, apa itu? Ngikut aja. Ngopi. Ya, ngopi aja. Itu Pak, kebudayaan paling sederhana, Pak. Ngopi, ya. Pak. Nah, itulah. Belum invention. Nah, oleh karena itu kita mengetahui karakter kita demikian, kalau saya lebih baik saya undang investor dari luar yang sudah hilir betul, relokasi pabriknya dia ke Indonesia. Itu lebih sound. Nah, kepada mereka saya kasih insentif. Ya. Jadi kita nggak perlu mengembangkan teknologi dia sudah ada, dia pun kesulitan sekarang dapat sawit. Nah, kalau dia kemari, di harga murah di sini, misalnya ya, di Eropa sekarang harga sawit $1.300, ya. Sedangkan di sini kira-kira $800, kan $500 bedanya nih kan. $800 di sini membuat satu produk katakanlah $400, harganya kan $1.200. Kalau di sana bahan bakunya aja udah 1.300. Jadi mari invite mereka, misalnya PNG, ya, kemudian dari India, ya, dari Europe, propylene glycol dan lain-lain, untuk HVO, semua taruh di sini.
Nah, dengan mudah kita kan menjalankannya. Nah, kita kasih insentif seperti yang dilakukan tahun di 2012 lalu. Yang pernah terjadi billion dollar investment di Indonesia untuk sawit itu antara tahun 2012 ke tahun 2020. Itu paling besar. Kalau saya nggak salah itu sekitar 18 billion dollar begitulah. Ya. Kenapa? Insentifnya menarik. Ya. Produk hulu dikenakan pajak ekspor tinggi, Ya. makin hilir dibikin rendah. Ya, ya, ya. Nah sekarang ini udah dikacau karena ada biofuel, dipajaklah tinggi-tinggi. Ya orang udah mikir apa menariknya di Indonesia lagi. Iya Pak ya. Ekspor tetap ada kena pajak kan gitu. Apa pesan Bapak buat pertama adalah pemerintah dalam hal pengembangan sawit ini, yang kedua pengusaha, yang ketiga petani. Oke, kita mulai dari petani dulu lah. Wah. Ya. Karena itu yang paling banyak ya. Oke. Petani pertama itu sadar mereka harus merubah mindset. Jangan lagi menjadi objek, bagaimana mereka menjadi subjek. Ya. Nah, untuk mereka bisa jadi subjek itu apa yang mereka harus lakukan? Itu mereka bentuk koperasi. Kemudian kedua, setelah koperasi mereka punya sertifikat traceability. Jadi memenuhi persyaratan daripada global market dalam hal traceability. Itu pertama. Yang kedua, kita merubah teknologi. Teknologi yang wet process yang sekarang itu, yang menghasilkan CPO, kita harus rubah menjadi dry process. Dan tidak lagi namanya CPO. Kita relaunching lah kalau kita marketing game ya. Relaunching itu artinya dengan produk baru, tapi ada tiga sasaran bahkan yang harus kita capai di situ. Pertama, emisi karbonnya rendah. Kedua, high nutritional value. Yang ketiga, stable terhadap oksidasi. Dan itu ada teknologinya. Ya. Itu kepada ini. Dan harga produk kita itu, saya udah perhitungkan, kalau bukan CPO ini, kira-kira $15 di atas harga CPO. Dan China mau beli. Mereka CPO itu sudah mulai mikir kalau DPMO ini sudah jalan, itu mereka pengen beli itu seperti yang ada di sana itu contoh-contohnya. Itu kerjasama dengan UI kita, Fakultas MIPA UI untuk pengembangan ini. Itu terhadap para smallholders ya. Kemudian kepada big player ya sadarlah mereka jangan diam di dalam comfort zone. Mereka harusnya keluar dari comfort zone itu. Karena dengan begini aja mereka dapat cuannya tinggi. Ya. Nah, mulai dibilang pemerintah, target 33 ton, you harus minimal 7 ton kebunio per hektar bentuk minyak. Kemudian dalam konteks trading aktivitasnya, saya kira ini juga rule dari government, kita harusnya sudah mulai menjadi price setter dari di global market. Jangan kita dipermainkan oleh pasar global. Nah, untuk bisa jadi price setter, kita punya bursa komoditi harus aktif. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa? Kalau saya bertanya kepada kawan-kawan kita pemain-pemain sawit, kenapa mereka nggak suka kepada bursa yang sekarang? Karena mereka lihat, wah ini bahaya bursa yang ada nih. Karena ini link dengan perusahaan besar tertentu. Wah, bisa didikte. Jadi harus ada bursa sawit yang independen. Ya. Yang kedua, kalau orang masuk bursa, itu dikasih reward. Nah, yang saya usulkan supaya itu rewardnya apa? Kasih green card. Terus gunanya apa green card? Gini, kalau ada perpajakan datang, semua transaksi ada di sini loh. Jadi jangan kau tanya mengenai transaksi. Iya. Aman mereka. Karena yang mereka takutkan tuh pajak. Kalau perusahaan asing nggak mau kompromi pajak, bayar kan gitu. Tapi kalau perusahaan kita kan, ya mumpung bisa, kenapa enggak kan gitu. Nah itu bisa kita atasin dengan itu. Jadi kita harapkan pemerintah juga bisa menjadi melatih bursa-bursa ini supaya bisa independen
dan semua transaksi bisnis sawit kita berada di situ, sehingga kita mempunyai referensi price kita berapa, nggak lagi tergantung Rotterdam ataupun Kuala Lumpur. Nah, kita punya our own idea what the price is. Terakhir Pak, saya ingin bertanya agak sedikit mungkin agak sedikit nyeleneh aja. Bapak kan adalah pelopor dari biohidrokarbon. Ya. Apa hubungannya biohidrokarbon itu dengan yang namanya sawit, Pak? Saya tertegun itu di tahun 2019 kurasa. Waktu ada presentasi di TV. Ya. Dr. Tata mengatakan sawit adalah fosil yang terkontaminasi karboksil. Menarik juga nih kan. Dia bilang sawit adalah fosil. Kok fosil? Iya. Waktu dia gambarkan, luar biasa ini. Nah, itu. Jadi memang betul sawit itu adalah sama dengan fosil. Cuma kontaminannya itu yang membuat karboksilnya kita ambil, udah fosil dia. Jadi makanya sawit itu bisa menjadi bensin, biodiesel, dan aftur. Iya. Nah, supaya dia bisa jadi aftur, kita harus menggandeng China. Karena kalau kita untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional yang besar, kita juga harus ada kawan besar. Nah, China mengharapkan trading karbon tadi supaya kita sign, kemudian kita produksi minyak sawit bukan CPO tapi DPMO dengan emisi karbon rendah, dan segera daftarkan bahwa DPMO ini bisa jadi feedstock di bahan bakar aftur di CORSIA, Commercial Organization Aviation. Bapak barusan menyinggung tentang Cina. Saya jadi kepikiran, Cina saat ini adalah sebuah negara yang boleh dibilang paling maju dalam bidang teknologi. Mengembangkannya sangat bahkan lebih cepat daripada Amerika. Apakah Bapak berpikir juga bahwa dalam pengembangan sawit di Indonesia ini untuk hilirisasinya kita bisa bekerja sama dengan Cina saja, Pak? Saya kira jangan terlalu tergantung pada Cina, bahwa dengan Cina baik, oke. Tapi sekarang kita kenali dululah mereka. Ya. Mereka sekarang sangat berkeinginan membeli trading karbon emisi. Dan itu bisa dari sawit yang saya sampaikan tadi kira-kira 30 juta ton kalau kita merubah teknologi dari wet process ke dry process. Nah, Cina sangat berkeinginan untuk itu. Dan malah dia bilang, kami kalau boleh, karena nanti akan ada penandatanganan COP30 di Brasil, alangkah baiknya China dan Indonesia penandatanganan dalam emisi karbon yang dari sawit ini. Wah, kalau itu terjadi, fantastis. Nah, sekaligus kita jajaki teknologi apa yang mereka punya yang kita bisa kerjasama. Tapi kita juga nggak boleh terlalu percaya kepada mereka. Mereka juga pebisnis, tergantung mana yang paling menguntungkan lah bagi para pihak. Saya kira bagus. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Oke, Pak. Sangat menyenangkan bincang-bincang dengan Bapak. Mudah-mudahan Bapak tetap sehat, tetap semangat, dan terus berkiprah dalam memajukan bangsa ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih.